Terus pajak juga mempunyai fungsi budget dan mengatur seperti yang tadi disampaikan ya. Ada budgeter, ada reguleran. Selanjutnya ada pembagian pajak. Sekarang dari sisi kriteria ya. Kewenangan melakukan pemungutan pajak, bagaimana ada cara namanya cara pemungutannya, kewajiban yang memikulnya, sifat pajak, titik tolaknya gitu ya. Jadi berdasarkan kewenangannya bahwa pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah gitu ya. Ada yang di pusat, ada yang di daerah. Sebentar, kita coba lihat pajak menurut justifikasi ya. Terus ada juga pajak pusat itu pengertiannya bahwa pajak yang memang pemungutan ini wewenangnya ada di pemerintah pusat. Contoh pajak penghasilan, PPh, ada pajak pertambahan nilai, PPN gitu ya. Kalau pajak daerah misalkan ada yang namanya pajak hotel, pajak restoran. Nah, kira-kira kan biasanya ada tuh kita makan di sebuah restoran yang besar gitu, ada misalkan pajak 10% gitu kan, ada ya. Nah itu masuk ke daerah. Tapi kalau misalkan pajak penghasilan yang tadi misalkan gajinya 4 juta nih, berarti ada pajak penghasilannya berapa persen, itu masuk ke pusat gitu ya. Nah itu pajak bumi bangunan itu biasanya masuk ke daerah gitu ya. SPPT-nya diatur misalkan di desa dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada cara pemungutan kewajiban memikul beban pajak bisa dibedakan menjadi pajak langsung, pajak tidak langsung. Jadi ada secara administratif dan secara ekonomisnya. Kalau pusat contohnya apa? Yaitu kayak gaji orang, pajak penghasilan, PPh. Itu masuk ke pusat. Gitu. Di pusat itu ditariknya oleh kantor pajak. Tapi kalau misalkan pajak hotel biasanya di Spenda yang main di situ. Daerah, Dinas Pendapatan Daerah misalkan. Pajak restoran gitu dan sebagainya. Gitu ya. Oke, jadi memang berdasarkan sifat pajak bisa dibedakan menjadi personlik dan zaklik. Person itu berarti orang, pribadi gitu ya, pajak-pajak yang dipungut berdasar keadaan diri, wajib pajak, berdasarkan daya pikul wajib pajak, dan pajak yang bersifat zaklik yaitu pajak-pajak yang dipungut berdasarkan objek yang dikenai pajak. Contoh PBB bangunan ataupun tanah gitu. Ini berdasarkan sifat. Iya, pegawai negeri dibayar oleh negara dari pajak. Lalu mereka juga membayar pajak. Nah, itu adalah sistem keadilan dari pajak itu sendiri. Mereka mengeluarkan in natura tenaganya untuk melayani masyarakat, dan mereka juga ikut membantu negara dengan mengembalikan lagi hak-hak mereka dalam bentuk pajak. Gitu. In natura itu tenaga ya, keahlian dan sebagainya gitu. Makanya sekarang teman-teman UT Hongkong nanti lulus pengen jadi apa? Pengen jadi pegawai negeri yang digaji dari pajak gitu, atau pengen menjadi pengusaha misalkan yang justru memberikan pajak dan menggaji pegawai negeri. Gitu ya. Ini merupakan sebuah pilihan. Selanjutnya asas pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, negara mana yang berwenang memungut pajak, itu fiskus ataupun institusi apa yang berhak berwenang memungut pajak. Yang kedua, siapa yang dapat dikenai pajak, subjeknya.
Terus apa yang dapat dikenai pajak objeknya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat asas pemungutan pajak, ini ada yang namanya asas nasionalisme ataupun nasionalitas, yaitu asas berdasarkan domisili dan asas sumber gitu ya. Jadi bagaimana yang memungut pajak ini adalah negara tempat subjek pajak berdomisili. Yang dapat dikenai pajak adalah orang atau badan usaha yang berdomisili di negara tersebut, dan yang dapat dikenai pajak adalah secara keseluruhan penghasilan yang diperoleh subjek pajak dimanapun pendapatan tersebut diperoleh, worldwide income gitu. Nah, makanya saya nanya tadi, silahkan nanya gitu ke kantor pajak masing-masing yang terdekat gitu ya, supaya lebih jelas apakah saya menjadi subjek pajak, objek pajak gitu ya. Tapi kalau di sini di Hong Kong sendiri ada ini enggak, ada potongan misalkan berapa persen gitu ya di Hong Kong gaji itu ada potongan enggak, atau hanya asuransi saja? Nah, asuransi ya nggak ada ya. Berarti memang yang dikategorikan di sini adalah orang-orang yang memang bekerja dalam sektor formal gitu ya, bukan yang bayar ininya apa, yang kita yang bekerja tapi mungkin sudah diurus ya. Nah itu mungkin coba kalau yang majikannya baik gitu ya, tanya-tanya, bukan apa-apa ini tugas kuliah gitu, tanya coba ada nggak pajak gitu, bayar pajak, yang akrab sama laupannya boleh nanti ditanya gitu ada pajak gak gitu ya. Karena memang yang saya tahu ada perbedaan antara pekerja di industri dengan sektor domestik. Jadi memang ya nggak tahu juga ya apakah memang ini juga merupakan bagian dari objek pajak ataupun wajib pajak nih. Jadi ini PR kita bersama nih. Saya nanti juga akan cari tahu nih apakah orang yang di luar itu akan bisa dikenakan pajak atau tidak gitu ya. Tapi kalau di sini dari prinsip worldwide income itu menjadi subjek pajak dimanapun pendapatan tersebut diperoleh ya. Tapi satu lagi ada kalau misalkan tempat subjek pajak berdomisili, yang dapat dikenai pajak adalah orang atau badan usaha yang berdomisili di negara tersebut. Nah berarti kan kita ada di Hong Kong, ada di Taiwan misalnya, saya apakah harus bayar? Nah kalau saya sih memang sampai saat ini bayarnya cuman ada asuransi saja sama gitu lah ya. Jadi pajaknya sih belum. Semua negara pasti ada pajak dong. Mereka membiayai negaranya masing-masing itu dengan pajak gitu. Semua pasti ada pajak. Presiden bayar pajak juga. Semua orang bayar pajak. Jumlahnya kan beda-beda gitu, berdasarkan kisaran jumlah gajinya dong. Oke ya. Selanjutnya berdasarkan asas sumber, maka negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat sumber penghasilan terletak yang dapat dikenai pajak. Nah, jadi nanti Indonesia masuk kemana nih? Dan dimanapun kita berada, misalkan tadi ya WWE, bahwa ada beberapa cara untuk menghindarkan terjadinya pajak ganda secara internasional. Jadi takutnya kita udah bayar di Hong Kong, ternyata bayar juga di Indonesia misalkan. Nah, kita coba lihat juga, Indonesia menganut asas domisili. Nah, ini udah jelas nih. Berarti memang yang dapat dikenai pajak adalah orang, badan usaha yang berdomisili di negara kita, di Indonesia. Nah, sedangkan kita sendiri tidak berdomisili di Indonesia, berarti nggak pakai pajak tuh di Indonesia gitu ya, nihil.
Gitu ya. Jadi ini sudah dijelaskan nih di halaman 943 bahwa ini tapi baru misalnya ya, tapi harus di make sure lagi gitu ya. Misalnya Indonesia menganut asas domisili sedangkan Inggris menganut asas nasionalitas. Maka seorang warga negara Inggris yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dapat dikenai pajak 2 kali. Gitu. Sebab berdasarkan asas domisili ia dikenai pajak di Indonesia, sedangkan berdasarkan asas Inggris ia dikenai pajak Inggris karena nasionalitasnya itu bangsa Inggris, dia juga menarik orang-orang Inggris yang di luar negeri gitu. Kayak kita juga harus betul-betul nanya nih besok ke kantor pajak Pratamanya seperti apa, apakah ada kewajiban-kewajiban untuk membayar gitu ya. Jadi kita harus mengetahui juga. Gitu ya. Terus menghindari pajak ganda, ada multilateral di mana ada masing-masing negara ikut menandatangani perjanjian internasional. Terus ada bilateral. Nah, nggak tahu juga apakah Indonesia sudah menandatangani perjanjian internasional dengan Taiwan maupun dengan Hong Kong ataupun dengan negara-negara lain. Ya kita juga harus tahu. Terus juga bilateral, bersangkutan mengenai perjanjian pajak atau tax treaty dengan misalkan 2 negara ataupun 1 negara. Terus unilateral mengirim pajak ganda secara sepihak, yaitu dengan cara masukkan ketentuan-ketentuan tujuannya menghindarkan pajak ganda ke dalam undang-undang perpajakannya. Jadi ada satu negara yang mungkin karena di negara tersebut belum ada gitu ya, dia dimasukkan ke undang-undangnya. Terus selanjutnya ada asas pelaksanaan pengenaan pajak. Ada yang namanya asas yuridis sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang 45 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk peran negara diatur dengan undang-undang. Jadi tidak ada pungutan berupa pajak itu harus mendapatkan istilahnya sewenang-wenang, tapi mereka harus mendapatkan izin dari masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPR gitu ya. Jadi DPR ini harus lebih harus lebih sense gitu ya, sense ataupun rasa kemasyarakatannya ini harus diasah gitu supaya mereka lebih bisa memahami ya konstituennya. Bagaimana sih rasa konstituennya gitu ya, apakah mereka istilahnya mampu, apakah mereka diberatkan, apakah mereka diuntungkan gitu ya, dirugikan dengan adanya pajak ini. Itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Oh, saya di Taiwan nggak bayar pajak untuk beasiswanya, tapi untuk gaji saya di Indonesia itu kan potong pajak gitu ya. Tapi yang beasiswa saya yang di Taiwan nggak. Jadi gaji saya yang di Indonesia kena gitu. Karena gaji saya ada di sana. Gitu ya, sebagai pengajar. Nah, kita juga mengajar gitu ya di universitas terbuka itu digaji sama gitu oleh kawan-kawan. Jadi makanya memang kita juga ada namanya potongan pajak gitu 10%. 10% gitu ya. 10%. Jadi tutor itu ada gitu ya. Ya sedikit sharing aja ya. Jadi ada kewajiban, ada juga hak gitu ya. Jadi memang saling melengkapi kita ya. Jadi kalaupun memang misalkan dari pemerintah menyatakan bahwa ada pajak-pajak yang harus dibayar, ya memang kita harus taati gitu, mau tidak mau. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, ya kita harus cari tahu. Makanya PR bersama ya, kita cari-cari bareng-bareng ke kantor pajak masing-masing di mana kita ada. Biasanya ada di www.pajak.go.id kalau nggak salah. Coba aja deh di googling ya, situs pajak, kantor pajak. Di Hong Kong di mana maksudnya? Di Hong Kong. Nah, selanjutnya
Wah, masih banyak ini. Belum selesai lagi ya. Nah, ada asas pemungutan pajak. Yang pertama itu tadi sudah disebutkan. Terus juga ada asas pelaksanaan pengenaan pajak. Ada asas yuridis dalam undang-undang pajak material yang termuat ini ada yang namanya hak fiskus ataupun penagih gitu ya. Dia berhak melakukan pemeriksaan, menetapkan besaran pajak atau tujuan lain ya. Makanya sekarang ada yang namanya auditor dari kantor pajak. Sebagai PNS, ada penyidik di Ditjen Pajak diberi kewajiban untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak, ada yang namanya restitusi. Jadi kalau misalkan lebih, ya dibalikin lagi sama kantor pajaknya. Juga hak untuk mengajukan keberatan, banding atau pengurangan, bisa ya kita sebagai orang ekonomi misalkan yang kebetulan ada di sebuah perusahaan, ini bisa melakukan keberatan-keberatan terhadap kantor pajak. Ini terlalu gede nih gitu, misalnya nggak sama dengan hitungan kita. Asal secara logika masuk gitu ya, nanti mungkin akan bisa menang. Hak atas tersimpannya rahasia mengenai diri dan perusahaan wajib pajak yang telah diberitahukan kepada fiskus. Gitu. Jadi ada kerahasiaan data gitu ya. Nggak mungkin datanya akan dikeluarkan ke sembarang orang kecuali kalau memang bermasalah secara hukum. Langsung dikasih tahu ke KPK, ke polisi, kemana dan sebagainya gitu ya. Terus ada yang namanya asas ekonomis. Jadi pengenaan pajak ini harus tidak boleh membebankan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak sejahtera gitu ya. Gara-gara pajak misalkan masyarakat jadi miskin gitu ya. Terus pungutan pajak tidak boleh menghambat produksi perdagangan. Gara-gara pajak akhirnya dia nggak jadi dagang karena misalkan kena pajak terus berat akhirnya berhenti dagangnya gitu. Terus pungutan pajak nggak boleh mengganggu kepentingan umum, menghalangi rakyat dalam mencapai kebahagiaan. Ini asas ekonomis gitu ya. Makanya memang pajak nggak pernah gede-gede kan, kecuali memang untungnya gede juga gitu. Contoh, kenapa sih perusahaan miliaran gitu? Bisa contoh perusahaan Bakri gitu, dan sebagainya gitu ya. Itu miliaran ya karena memang untungnya juga gede gitu. Triliunan. Makanya itunya miliaran gitu. Oke ya. Kalau pajak itu besar 10% tergantung besarnya pendapatan. Iya, besarnya keseluruhan. Keseluruhan pendapatan yang didapatkan dari gaji kita. Gitu, dari gaji di Indonesia kalau saya. Kalau yang beasiswa ini kan saya ngasih orang Taiwan. Jadi tidak ada kewajiban pajak gitu. Selanjutnya ada asas finansial, ada kas-kas negara gitu ya. Terus asas pembenaran pungutan pajak, ada teori asuransi bahwa negara berhak memungut pajak karena negara menjaga segala kepentingan, keselamatan keamanan jiwa serta harta benda dari seluruh rakyat. Terus juga ada teori kepentingan bahwa pemerintah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kepentingan umum, dalam penyelenggaraannya harus ditanggung biaya oleh bersama-sama oleh masyarakat. Terus ada teori bakti, teori kewajiban pajak mutlak bahwa individu dalam sebuah negara ini harus menyertakan kewajibannya sebagai bukti cinta dan baktinya kepada tanah air gitu ya. Terus juga ada asas pembagian beban pajak bahwa pajak itu harus adil, bahwa beban pajak itu harus sesuaikan dengan kewajiban wajib pajak sehingga daya pikul besarnya kekuatan untuk bayar pajak ini bisa memenuhi kebutuhan setinggi-tingginya, dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan primer gitu ya. Jadi kebutuhan primernya nggak boleh hilang, sandang, pangan, papan gitu ya, nggak boleh hilang. Jadi sementara kalau misalnya dari beberapa keputusan di Indonesia, nah secara minimum kehidupan penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Coba kalau pengen lihat langsung di website itu ada namanya penghasilan yang tidak kena pajak ataupun PTKP. Yang ini keputusannya yang dikeluarkan Menteri Keuangan ya tahun 98. Jadi nah ini udah ada ya di sini 2.880 atau 240.000 per bulan untuk diri wajib pajak gitu ya. 1.440.000 atau 120.000 per bulan untuk wajib pajak yang menikah gitu.
Terus 2.880.000 jika penghasilan istri digabung. Nah, 1.440.000 untuk tambahan keluarga sedarah. Ini semenda itu apa ya? Maksimum 3 orang. Jadi ini mungkin dalam satu keluarga sudah berkeluarga beranak pinak ya. Jadi sudah banyak. Ini per tahun kayaknya ya. Iya, per tahun. Coba nanti dicari dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 361 garis miring KMK titik 04 garis miring 98. Jadi yang tidak kena pajak. Di situ lengkap ya. Kalau misalkan takutnya penasaran ya bagaimana nanti caranya. Gak ada 100. Maksudnya per bulan. Ya per tahun ini. Pajak penghasilan pegawai. Kenapa? Kan dihitung secara keseluruhan. Contoh misalnya gini. Ya memang nggak ada 100, cuma ini per tahun kayaknya. Terus 40.000 per bulan untuk diri wajib pajak. Ini saya juga kurang jelas ya dalam modul ini ya, kurang ngerti juga. Nanti deh saya coba lihat juga ya ini PR buat kita nih. Jadi di halaman 946 tentang kewajiban yang tidak wajib pajak gitu ya. Jadi ini mungkin yang tidak wajib pajak ini yang di atas, misalkan dia setahun itu sekarang ini 240.000 per bulan kan kali 12 berapa ini 240.000? Bener kan 2880 kan? 2880. Nah, ini mungkin gini. Yang gajinya hanya 240.000 terus dia bujangan gitu ataupun nggak belum nikah lah gitu ya sendiri. Per bulan gajinya nih. Yang 240.000 ini bebas pajak. Karena di sini judulnya penghasilan yang tidak kena pajak gitu ya. Terus kalau misalkan 100 sebentar. Ini agak harus diperpanjang ya, sebentar. 20 menit. Terus 120.000 per bulan untuk wajib pajak yang menikah. Nih, di sini baru mulai agak sedikit bingung ya. 120.000 per bulan untuk wajib pajak yang kawin. 1 kali 12 berarti 1.440.000, betul. Oke. Yang pendapatannya hanya 120.000, nggak mungkin juga kan? Jika penghasilan istri digabung 2.880.000. Oh, kurang dari 2.880.000 berarti bebas. Bisa penghasilan istri digabung. Nah, 1.440.000. Jadi ini yang bebas. Yang di bawah gaji ini, yang di bawah. Kalau di atasnya ini ada wajib pajak gitu. Tapi harus dielaborasi lagi ya. Saya kurang yakin ini dengan apa namanya. Ya, status mempengaruhi. Contoh ya gini ya. Waktu saya dulu bujangan, dulu apa namanya? Karena sekarang ada tunjangan anak, tunjangan istri gitu ya. Jadi pendapatannya otomatis nambah gitu. Gitu ya. Kalau di pegawai negeri itu zaman dulu tuh ada uang beras gitu. Tapi sekarang karena berasnya macam-macam gitu dan kualitasnya gak bagus, terus akhirnya diuangkan sebanyak 77.000 kalau nggak salah. Ya. Nah, nanti ini kita jadikan PR ya bareng-bareng ya tentang PTKP. Bagaimana orang yang tidak kena pajak. Jadi yang kena pajak nih yang berapa nih, yang di atas berapa ya. Jadi kita nanti keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 361 ya. Bukan undang-undang pajak, tapi tentang
penghasilan tidak kena pajak PTKP. Halaman 945 paling bawah. Coba dicari nanti keputusannya. Selanjutnya ada utang pajak. Jadi utang pajak ini karena terikat gitu ya. Jadi dikaitkan dengan kenapa ada utang gitu ya. Jadi karena banyak objek-objek pajak ataupun wajib pajak yang nggak bisa bayar gitu ya. Jadi format utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan SPPT, misalkan surat terutang oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi ada syarat yang namanya objektif gitu, adapun subjektif. Jadi kalau misalkan yang namanya dia belum bisa bayar gitu ya, jadi memang berarti utang pajaknya masih ada dan harus dibayar. Jadi kalau misalkan kenapa dikeluarkan SPPT, kayak semacam pemberitahuan gitu, jadi bahwa mereka berutang sekian misalkan terhadap negara gitu ya, dan akhirnya ada batas penyerahan SPPT. Nah, dikalibrasi ataupun dicek nanti benar nggak sih si objek pajak ini berapa gitu pajaknya, dan nanti akan dicek, di cross check ya. Setelah itu baru nanti finalisasi dengan pembayaran. Jadi semacam bukti ya. Contoh kayak bayar PBB misalkan, ada Pak SPPT-nya dulu, pemberitahuannya dulu, berapa-berapanya. Gitu ya. Tatbestan itu bahasa Belanda ya. Jadi objek pajak ya. Ada peristiwa, perbuatan atau keadaan gitu. Objek pajaknya. Terus pemungutan pajak caranya ada having, ada for having, pungutan. Terus juga for having ini terpungut, dipungut di belakang, disebut istilahnya nah having gitu ya. Pemungutan di muka itu namanya fur itu fur di depan jadi for ya, kayak forward gitu ya kalau bahasa Inggris. Jadi ini bahasa Belanda jadi for having. Terus juga di belakang nah having. Jadi setelah berakhir gitu ya. Jadi ada tiga macam nih sistem pemungutan pajak. Pertama, style fiksi ataupun anggapan bahwa pajak dikenakan atas sesuatu yang penghasilannya besar ditentukan. Terus juga nanti ada misalkan contoh penghasilan setahun dianggap sama besar 12 kali. Jadi setahun itu kan 12 gitu, 12 bulan. Jadi penghasilan tetapnya yang terima 1 Januari, terus dihitungnya 1 Januari tahun ini sampai 1 Januari tahun besok gitu ya. Jadi tahun pajak. Terus besar penghasilan ini dianggap sama rata. Jadi penghasilan bersihnya pada tahun yang lalu. Jadi isinya pokoknya pembayarannya dianggap sama dan tetap stabil gitu ya. Terus juga ada style real atau kenyataan. Jadi bahwa selama 1 tahun pajak yang bersangkutan harus diketahui penghasilan sebenarnya diperoleh. Ya mungkin kadang-kadang ada yang gajinya naik, ada yang gajinya turun karena memang ada mungkin perusahaan swastanya lagi kacau balau. Tapi kalau biasanya negeri ataupun yang stabil perusahaannya itu kan tetap atau bahkan cenderung naik. Terus ada style campuran, jadi bisa dilihat penghasilan diperoleh dan dibandingkan dengan penghasilan kenyataannya gitu ya. Terus hapusnya utang pajak pasal 1381 KUH Perdata. Ada yang pertama pembayaran. Kalau misalkan setiap pembayaran akan menghapuskan utang atau perikatan, atau mungkin juga termasuk dengan utang pajak alat pembayaran sah adalah rupiah. Di tempat pembayaran di kas negara, bisa di kantor pos, giro, pemerintah, negara, ataupun tempat-tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan itu dalam wajib pajak ada yang namanya nama identitas yang tercantum dalam nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP serta SPPT ya, surat terutang tadi ya. Dan sedangkan untuk pajak tidak langsung bisa membayar namanya pembayar pajak gitu ya. Nah kalau misalnya nggak hafal dengan istilah-istilah Belanda, ya udah dengan bahasa Indonesianya aja gitu ya. Jadi istilah Belandanya nanti di pelan-pelan gitu ya. Jadi yang penting istilah Indonesianya dulu. Terus ada perjumpaan utang, kompensasi bisa dengan kelebihan pembayaran. Kalau misalkan ternyata dalam kenyataannya dalam perhitungan lanjutan ternyata bayarannya lebih, itu pasti akan dikembalikan ataupun restitusi ya.
dikembalikan. Pembebasan utang, membebaskan debitur